بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hari ini nomor 1, insya Allah kita dengarkan syarah dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma salli salatan wa salaman ala man arsaltahu rahmatan lil alamin وقدوة للمؤمنين وإماما للأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وأبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Awal. Secara teori tersisa lebih kurang setengah bulan lagi di Aceh untuk agenda perbaikan gizi kenduri maulid. Walaupun dalam praktek tetap berlanjut, insyaallah mungkin maulid kita sampai dengan bulan Ramadan nanti. Pokoknya Budro, seharusnya dalam durasi peringatan maulid yang demikian panjang, yang dilengkapi dengan agenda ceramah maulid, sebenarnya ceramah maulid bukanlah pelengkap. Yang jadi pelengkap adalah kendurinya. Karena tujuan utama dari maulid adalah mengenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya. Tapi sayangnya semakin kita peringati maulid, kita semakin seolah-olah tidak mengenal beliau. Karena yang menjadi agenda utama setiap kegiatan peringatan maulid adalah kendurinya. Maka yang penting perbaikan gizi, insyaallah. Maka itu yang harus menjadi catatan bagi kita dari keberadaan kita yang sudah sampai di penghujung bulan Jumadil Awal. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya dengan Ustaz Khalidillah sepakat untuk tidak lagi memboikot jemaah Arafah. Setelah pada 16 Agustus yang lalu kami zalimi Ustaz Zul Arafah. Ternyata bukan hanya penceramah yang tidak hadir, imam juga menolak datang. Dan alhamdulillah hari ini dipasangkan kembali, memang hanya jera-jera. Insyaallah luar biasa Ustaz Zul Arafah. Dan saya bahagia belum mengubah narasi dari Arafah di atas semua golongan menjadi Arafah untuk semua golongan. Karena saya tidak setuju beliau di atas. Biarlah kita bersama-sama, dan hari ini beliau di bawah, saya di atas. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saya berangkat kemari, saya pikir Aceh sudah merdeka karena di Cekeung sudah terang. Ternyata di Tumpuk masih gelap, di Darussalam masih gelap,
dan sepanjang jalan masih gelap. Sangat kita sayangkan dan kita sedihkan sudah 80 tahun merdeka, tetapi ternyata untuk hal-hal yang sederhana kita belum selesai. Maka tentu semua persoalan ini bukan terjadi tanpa sebab. Ada sebab musabab. Hukum kausalitas menjadi sebuah hukum alam. Apa penyebab yang paling utama? Yaitu ketidaksadaran kita pada penempatan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di dalam Islam oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah ada penjelasan tentang sistem pemerintahan. Adanya ahlul hilli wal 'aqdi. Mungkin semacam anggota DPR legislatif bagi kita. Namanya ahlul hilli wal 'aqdi. Secara harfiah orang yang punya kemampuan untuk hilli, menganalisa masalah, mengurai masalah, wal 'aqdi, dan kemudian juga mampu untuk mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Tapi hari ini lembaga tersebut tidak diisi atau minimal tidak mayoritas diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Kita hanya punya kemampuan di bidang transaksi. Maka apa yang terjadi? Banyak persoalan yang kita tidak temukan jawaban. Dan ketika kita berusaha untuk memberikan sedikit solusi, insya Allah kita akan dihajar habis-habisan. Kenapa? Karena kita ingin istiqomah di dalam masalah. Makanya orang Aceh ini istiqomah di dalam pembangunan. Kalau jalan Pango ini dibangun, istiqomah sampai hari kiamat dibangun jalan Pango. Jadi tidak berpindah ke jalan yang lain. Ini perkara kita. Hari ini kita melihat betapa kita seolah-olah seperti anak yatim, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kita masing-masing mengambil solusi sendiri. Akhir-akhir ini ketika ribut persoalan tentang konser, kita berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada rumusan bagaimana menyikapi tentang konser. Tidak ada ahlul hilli wal 'aqdinya. Kita coba tawarkan solusi. Apa masalah kita di konser itu? Apakah masalah di lagunya? Kalau bermasalah di lagu, kenapa sebagian lagu boleh, sebagian tidak? Maka kita berhadap ada rumusan di Aceh, lagu apa yang boleh dan lagu apa yang tidak. Ataukah bermasalah di musiknya, maka jelaskan alat musik apa yang tidak boleh. Kalau memang alat musik tidak boleh, maka sepatutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap mulai acara juga harus dibatalkan. Kita demo juga karena ada musik. Ataukah tidak boleh itu karena ada sebab yang lain? Apa sebab yang lain? Maka dalam diskusi saya dengan orang-orang yang semangat sekali untuk amar ma'ruf nahi munkar, mereka katakan ini kan kemaksiatan, membiarkan orang maksiat campur aduk laki-laki dan perempuan. Maka saya jelaskan, di tempat-tempat konser di Aceh tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Dibuat pembatas, sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Justru yang bercampur aduk laki-laki dan perempuan pada arena musabaqah tilawatil Quran kemarin. Itu bergesek-gesek laki-laki dan perempuan, maka semangat sekali orang datang. Alhamdulillah. Ini anomali. Maka yang jadi masalah pada, yang saya lihat masalah pada persoalan konser adalah di jalan pergi dan di jalan pulang. Jalan pergi dan jalan pulang. Kalau memang kita sepakat untuk di Aceh tidak boleh ada konser, maka demo tidak akan menyelesaikan konser. Tetapi qanun ataupun perundang-undangan, maka pengaruhi anggota dewan agar merancang sebuah qanun di Aceh, mulai dari Kuala Simpang, Lawi Segala-gala, Subur Salam, Singkil, Simelu sampai ke Sabang tidak boleh ada konser apapun bentuknya. Tapi kita pencinta konser. Bahkan ketika menikahkan anak saja kita buat konser di acara. Walaupun konser mini, lagunan. Padahal sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab fikih, acara kenduri walimatul urus ketika kita diundang
wajib untuk datang kecuali apabila ada uzur. Termasuk di antara uzur tersebut adalah di tempat pelaksanaan kegiatan terjadi perbuatan mungkar yang kita tidak setuju dan tidak berubah dengan kehadiran kita. Maka kalau kita buat acara pernikahan anak, kita buat acara nyanyian orang perempuan naik ke atas, lalu kita undang guru-guru kita para ulama, kecuali saya dengan Ustaz Zul Arafah, kami memang penyanyi. Setidak-tidaknya dulu kami penyanyi Garuda Pancasila, lagu wajib. Lalu kita undang guru-guru kita, itu seperti menyampaikan kepada beliau, Abu, hari bulan kami ada buat acara walimah perkawinan anak, Abu kami undang, tapi sebaiknya jangan datang. Lagi ada bekas, sebaiknya jangan datang. Tapi tidak kita nyatakan secara tersurat, hanya tersirat saja, karena di tempat acara kita buat kegiatan yang tidak sesuai dengan standar beliau untuk hadir. Lalu kita katakanlah, Bung punya, atau undang kenduri hantam punya. Padahal kita yang membuat di tempat acara sesuatu yang beliau tidak nyaman. Ini sebuah persoalan begitu. Maka bagaimana kita menolak konser kalau kita semuanya pencinta konser? Maka kita harus fokus apa persoalan yang paling disepakati dalam kasus tersebut, yaitu pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Maka pertanyaannya, kalau begitu kita demo konser apa hanya karena tidak boleh pacaran pada waktu konser, di waktu yang lain boleh? Tetap tidak terjawab inti masalah. Apa inti masalahnya? Inti masalahnya adalah jangan membiarkan adanya kemungkaran. Bukan tidak boleh ada kemungkaran. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw, disebabkan karena mereka berbuat maksiat. Kalau karena berbuat maksiat dilaknat, hampir tidak ada generasi dan umat yang tidak bermaksiat. Tapi ternyata laknat Allah bukan karena maksiat, namun lanjutan yang di depannya, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Pertanyaannya, batasan apa yang dilampaui oleh Bani Israel? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka sudah tidak lagi mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ada kemungkaran tetapi tidak lagi yang menjalankan nahi mungkar. Ada yang ma'ruf tetapi tidak ada lagi yang mengajak kepada yang ma'ruf. Dibentuklah lembaga amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bahkan amar ma'ruf nahi mungkar kita bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka kata para ulama, u'muril ma'rufa bil ma'ruf wanha 'anil munkar bila munkarin. Ajaklah kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik dan cegahlah dari kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lain. Nyata camga puput mungkar, tapi pada saat yang bersamaan muncul kemungkaran yang lain. Dalam masyarakat kita secara tradisional, mereka paham berbuat zina itu dosa besar. Sayangnya perbuatan zina tidak dicegah, hanya digrebek saja. Setelah digrebek, seburuk-buruknya pelaku zina, mereka tahu itu dosa dan mereka bersembunyi. Tapi sebaik-baiknya orang yang menggerebek, mereka yang sudah menyembunyikan kemaksiatan dipublikasi, digelandang pelakunya laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, siapa yang lebih mungkar di antara dua kelompok ini? Laki-lakinya belum menutup aurat dengan lengkap, yang perempuannya masih terbuka aurat digelandang. Bahkan sekarang diviralkan, kita videokan orang perempuan belum berpakaian lengkap, yang laki-laki belum berpakaian lengkap. Diancam orang-orang yuhibbuna an tasyi'al fahishatu bainan nas. Orang yang senang fahisyah, perbuatan keji ini menyebar di antara manusia, dipublikasi di antara manusia.
Maka Allah tidak suka ketika publikasi tentang perkara mungkar ini marak sekali. Ini masalah kita hari ini. Kita lupa tentang ayat dari surat Ali Imran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ada di ayat 4 dan ada di ayat 10. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika Allah serukan dibentuk lembaganya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang menyeru kepada khairi. Apa kesalahan utama kita? Mengartikan khairun itu dengan kebaikan. Maka kita berhenti pada sebuah nilai kebaikan, lupa untuk mencari yang lebih baik. Padahal khairun itu asma'ut tafdil, untuk menunjukkan makna lebih. Maka tadi pada kumandang azan subuh ada kalimat tasbih. As-salatu khairun minan naum. Salat itu khairun, bukan kebaikan. Salat bukan kebaikan, tetapi salat lebih baik daripada tidur. Maka harusnya yad'una ilal khairi tidak diartikan mengajak kepada kebaikan. Karena bila mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang hadir salat subuh ini nggak perlu diajak lagi, mereka sudah di dalam kebaikan. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang lebih baik? Maka dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah, la yashba'al mu'minu min khairin. Seorang mukmin tidak akan pernah berhenti untuk mencari yang lebih baik, hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai ia berakhir masuk ke dalam surga. Maka pertanyaan para sahabat kepada Nabi selalu yang lebih baik. Ketika bekerja mencari nafkah, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Pekerjaan apa yang paling utama, yang lebih baik? Bukan yang baik, semua pekerjaan baik kecuali yang haram. Tapi mereka ingin bertanya, di antara yang baik-baik pekerjaan mencari nafkah ini, yang lebih baik apa? Jawaban Nabi, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan keterampilan tangannya, unsur produksi. Wa kullu bay'in mabrurin. Dan yang kedua, setiap transaksi jual beli yang mabrur, unsur jasa. Maka ada produksi, ada jasa. Tapi Aceh berhenti produksi dan hampir berhenti pada bidang jasa. Maka nggak ada lagi manufaktur, nggak ada lagi pabrik di Aceh. Yang tersisa hanya pabrik semen satu lagi. Dan itu pun harga di Medan lebih murah daripada di Aceh. Maka kalau ingin beli semen yang murah, ke Medan, jangan ke Aceh. Makan pahat. Nggak ada lagi pabrik. Masih ada pabrik padi. Itu pun tidak bisa berdiri, harus berjalan. Mesin keliling lebih jauh dan ngempung. Nggak ada manufaktur di Aceh. Kenapa? Karena Aceh tidak aman. Banyak orang yang minta sedekah. Di daerah lain jelas sedekahnya langsung dari pemerintah, ada pajak. Tapi kita banyak sekali pajak berlapis di Aceh. Maka yang terakhir Siruk Kurnia pun harus pindah ke sana. Nyodo rodo pemtoh pepinah Aceh. Gak bertahan kita di Aceh. Banyak yang minta sedekah. Padahal bangsa Aceh adalah warisan dari orang yang suka memberi. Maka coba tanyakan kepada pemimpin Republik ini yang sadar sejarah. Apa bagian dari Republik ini yang tidak diberi oleh Aceh? Kemerdekaannya dari Aceh. Andai kata Aceh dari awal Indonesia. Ketika agresi militer Belanda yang kedua, Belanda hanya berani datang sampai ke Besitang. Gak berani masuk ke Aceh. Trauma dia. Kan mamdang bro, ya trauma. Hari pertama pecah perang Aceh, langsung jenderalnya mati. Gak pernah dalam sejarah perang di dunia ini jenderal mati di hari pertama, kecuali di Aceh. Aceh dilawan. Tapi ketika semua wilayah Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda dan sekutu, Kenil, dari pedalaman Gayo sana, andai kata orang Gayo itu egois, mereka hanya akan teriakkan kepada dunia,
Gayo masih ada, gayo masih ada. Tapi orang gayo tidak merasa dirinya sebagai gayo saat itu. Andai kata Aceh egois, yang diteriakkan adalah Aceh masih ada, Aceh masih ada. Tapi pejuang Aceh tidak berpikir tentang Aceh pada saat itu. Yang mereka teriakkan adalah Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Maka bertahanlah kemerdekaan Republik Indonesia dan dijadikanlah Aceh daerah modal. Semua pembangunan modalnya dari Aceh, tapi Aceh nggak pernah balik modal. Bukan naik dari itu. Bukan salah orang, salah kita. Karena nilai tawar kita lemah. Kenang penggri dua nuk pembicah kalau leda. Kita terlalu cepat puas. Alhamdulillah. Penerbangan Indonesia maskapai dari Aceh. Kalaupun disebutkan ada yang dari Padang, orang Aceh juga. Muncullah penerbangan maskapai GIA, Garuda Indonesian Airways. Terbang ke berbagai penjuru dunia, hanya malas pulang ke Aceh. Maka jadilah tiket penerbangan Garuda yang termahal sedunia adalah yang pulang ke Aceh. Maka bro udah kaya. Lupa balas jasa. Harusnya yang ke Aceh kalau nggak bisa didiskon 50%, gratislah minimal. Tapi justru penerbangan ke Aceh yang termahal sedunia. Tapi tidak ada pemimpin Aceh yang tersinggung. Sejak kita tanda tangani MOU, UUPA, nggak ada pemerintah Aceh yang tersinggung dengan semua penghinaan ini. Mulai dari Gubernur Irwandi Yusuf berganti kepada Abu Dr. Zaini, naik lagi Irwandi Yusuf, kemudian jatuh kepada Nova Iriansyah. Bukan dirayat, jatuh kepada Nova Iriansyah. Lalu berganti sekarang kepada Mu'alim. Gak ada yang berpikir mengembalikan kehormatan ini. Makanya ke depan pilih saya. Kita kembalikan kehormatan ini. Ini anomali. Maka selalu ditanyakan apa yang terbaik. Tiba pada giliran ibadah, ditanya lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali khair, ayyul a'mali afdal. Pekerjaan apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, lawistazattuhu, kalau aku tambah lagi pertanyaan summa ayyu lazadani, pasti Nabi akan tambahkan lagi jawaban untukku. Tapi beliau sudah merasa cukup. Terima kasih.